Shalom. Shalom. Selamat malam. Haleluya. Luar biasa. Sudah bulan April sekarang ya, luar biasa. April itu bulan keempat. Tuhan Maret baik bulan ya. ketiga. Tahun 2024, wah nggak kerasa. Tapi kalau sampai pada hari ini, saya berapa hari ini diingatkan Tuhan bahwa kehidupan itu terus berjalan memang. Ya, masalah datang silih berganti. Rasanya mungkin ada sebagian orang. Berkat juga datang silih berganti. Oh iya, pasti makanya. Bukan masalah saja. Iya, itu dia benar. Makanya banyak orang kadang-kadang berkata, kok kayaknya saya tidak bisa bahagia, atau kok masalah terus yang datang. Nah itu tadi, lupa bahwa berkat juga datang silih berganti. Bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasanya. Kadang-kadang sampai sekecil-kecilnya Tuhan tuh lakukan mujizat yang seringkali lupa kita hitung, lupa kita perhitungkan, lupa kita ingat. Dan berapa hari ini Tuhan ingatkan saya, ingatkan kami bahwa ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam hal sekecil apapun, kita bisa bangun tidur, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa lihat pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita masih bisa berjalan, kita masih bisa, entah apapun yang kita masih bisa, selalu akan ada ucapan syukur. Kita harus selalu melihat kebaikan Tuhan dan belajar mengucap syukur. Orang yang kaya itu bukan orang yang punya banyak uang, tapi orang yang selalu bersyukur. Orang yang diberkati itu bukan sekali keadaannya baik, tapi orang yang selalu bersyukur. Karena Tuhan itu baik. Haleluya. Mari kita masuk, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau ingat bahwa Engkau Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami. Langkah demi langkah, hari lepas hari, jam lepas jam Tuhan. Tidak pernah sekalipun kami lepas dari kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kami ada, kami hanya mau mengucap syukur. Kalau hari ini kami bisa datang bersama-sama Tuhan, beribadah Tuhan. Kami bisa bersama-sama dalam mesbah doa ini. Kami hanya mau datang dan mengucap syukur. Kami mau naikkan ucapan syukur kasih kami kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang kami alami, baik atau buruk kami tahu, Tuhan tetap baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu, dalam mesbah doa ini Tuhan. Dengan segala ucapan syukur kami. Hanya di dalam satu nama-nama yang indah, nama yang manis. Nama yang luar biasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Engkau kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Naikkan pujian ini, katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Amin Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Yesus, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Yesus, kagum akan keajaiban kuasa-Mu, keindahan cinta-Mu Tuhan, tiada berubah. Yesus, Kau bari dalam baka siapa yang seperti Kau? Siapa yang semanis Kau? Tiada ya Tuhan. Gunung batuku, kota Betlehem, Yesus, my tower of refuge You are. For You alone are worthy. For You alone are worthy. Savior
Siapa yang seperti Kau? Tuhan Engkau baik, selalu baik, kasih yang tiada habisnya, Allah yang setia. We love you Lord, we love you Lord, kami cinta Kau Yesus. Bagimu hormat, bagimu kemuliaan. Mari sembah Tuhan saudara. Ya Bapa yang baik, Yesus, Kau layak ya Tuhan Yesus. Segala bakar penuhi kami, jamaah gereja-Mu ya Tuhan. Hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu ya Allah. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Angkat tanganmu saudara, katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya Yesus, selama-lamanya. Bagimu hormat, bagimu syukur, bagimu kemuliaan ya Yesus Tuhan. Yeshua Mashiach, Kau baik ya Tuhan Yesus. Siapa yang seperti-Mu? Wonderful Counselor, beautiful Lord, the soon coming King, Jesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu ya Allah. Ajar kami dengar-dengaran akan suara-Mu. Ajar kami dengar-dengaran akan suara-Mu. Tuntun kami Tuhan. Sekiranya baka. Aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan
mengikuti mesbah doa ini ya Bapa. Jamah setiap anak-anak yang susah, Tuhan hiburkanlah. Yang putus asa, Tuhan berikanlah pengharapan yang baru Tuhan. Anak-anakmu yang bergumul secara ekonomi Tuhan, Tuhan limpahkan berkat. Yang sakit Tuhan sembuhkanlah, yang lemah Tuhan kuatkanlah. Yang hari-hari ini Tuhan bergumul dan memanggil nama-Mu, aku berdoa ada terobosan baru bagi anak-anak Tuhan. Tuhan, yang sedang sakit hubungannya Tuhan, Tuhan pulihkan. Berkati gereja-Mu hari-hari ini Tuhan. Beri terobosan jalan baru. Beri jawaban doa Tuhan. Tapi lebih daripada itu aku berdoa, buat kami mendengar suara-Mu. Dan kami taat Tuhan. Menerima firman. Dan kami taat Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari naikkan pujian ini saudaraku, katakan dari hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu Yesus. Menyenangkan hati-Mu. Itu pun anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami bisa ikut, punya kekuatan untuk melakukan perintah-Mu, itu anugerah-Mu Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu sebentar.
Biar lagu itu melandasi firman Tuhan hari ini. Kami diberi kekuatan untuk taat Tuhan. Terima kasih. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku. Haleluya. Dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita mau bahas tentang topik yang sudah tidak asing lagi saudara ya. Tahun ini kita dapat tema yaitu Arise and Shine. Bangkitlah dan jadi teranglah. Nah, kita mau bicara mengenai hari ini mengenai takut akan Tuhan, bicara mengenai dosa, saudara ya. Takut akan Tuhan ini saya renungkan menjadi sesuatu yang akan menuntun kita mengerti kehendak Tuhan, dan ini juga menjadi kekuatan kita melakukannya, saudara. Kalau kita bicara mengenai takut akan Tuhan, ini sesuatu yang bukan kayak takut sama setan hantu gitu ya, takut sama kecoa gitu ya. Tapi ini konteksnya adalah suatu penghormatan, kekaguman yang begitu overwhelming, begitu menguasai kita, sehingga itu membuat kita, hidup kita dipengaruhi oleh itu ya. Definisi yang saya tuliskan di sini, takut akan Tuhan artinya memiliki suatu perasaan hormat yang besar gitu. Perasaan hormat yang besar terhadap Tuhan, sehingga itu benar-benar mempengaruhi cara kita hidup. Amin. Mempengaruhi cara saudara dan saya hidup. Karena rasa hormat yang besar kepada Tuhan. Itu takut akan Tuhan, saudara. Ibaratnya saya pernah bilang, saudara ya, kalau misalnya kita kumpul satu ruangan, misalnya Bapak Presiden atau Bapak Gubernur ada di ruangan itu, saudara pasti bergeraknya aja hati-hati gitu ya. Nggak akan ada yang batuk-batuk, atau bahkan pasti kalau dia mau buang angin dia tahan, saudara gitu kali ya. Kenapa? Ada rasa hormat. Jadi kayak rasa hormat itu membuat kita jadi kayak kaku, diam, tenang gitu ya, nggak bisa macam-macam gitu. Jadi sesuatu rasa hormat yang besar kepada Tuhan itu yang akan mempengaruhi hidup kita. Billy Graham bilang begini, saudara ya. Bahasa Inggrisnya, tapi saya langsung bahasa Indonesianya, saudara ya. Bahwa takut akan Tuhan itu bukan kita merasa terteror gitu ya. Kita merasa paranoid, takut gitu. Tapi takut akan Tuhan itu punya rasa hormat yang dalam akan Dia. Berdiri melihat kemuliaannya, melihat kekudusannya, melihat kebesarannya, melihat kuasa dan kasihnya. Dan karena kita melihat itu, menyadari itu, disitulah kita bisa nanti mengasihi Tuhan kembali, bisa melayani dan menyembah Dia sebagaimana mestinya, gitu saudara. Jadi kalau kita mengerti bagaimana kasih Tuhan, minggu lalu kita rayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, itu saja lebih dari cukup untuk membuat kita kagum. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Dan kagum akan perbuatan yang dahsyat. Kalau kita lihat alam semesta, karya Tuhan luar biasa gitu ya. Itu membuat kita kagum, Dia Allah yang powerful gitu saudara ya. Jadi kita coba baca tema ayat tahun ini, yaitu Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan Bapak Gembala kita juga pernah mengutip ayat Matius 5, 14, 15, saudara. Kamu adalah terang dunia, saya adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Jadi kita itu hari-hari ini harus menyadari kalau kita mau bangkit nggak bisa diam-diam aja. Betul. Kalau mau jadi terang nggak bisa diam-diam aja. Tapi terang kita sudah ada, kita harus berdiri tempat di mana orang bisa melihat. Ya. Kalau kita taruh di bawah gantang pelita kita, orang nggak bisa lihat. Nah, ini salah satu interpretasinya saudara adalah gantang itu, bushel itu, basket itu apa sebenarnya? Yang menghalang itu adalah dosa. Jadi kita itu jadi kagok mau bersinar, nggak berani bersinar, bahkan kita mundur karena kita tahu kita masih tinggal dalam dosa gitu saudara. Nah, dosa dalam bahasa Greek teksnya itu hamartia, artinya missing the mark.
Mungkin perlu kita mengerti, saya underline saudara ya. Dosa itu iya, mencuri, berbohong, berzina itu dosa gitu ya. Tapi lebih daripada itu, arti hamartia ini adalah missing the mark. Missing the mark artinya begini saudara. Kalau targetnya di sana, harus kena gitu kayak gambar ini. Jadi kalau Tuhan pengennya rencanakan kita ke A, tapi kita pergi ke B, itu missing the mark. Artinya apa? Artinya itu dosa, saudara. Itu hamartia gitu. Ini bukan bicara mengenai sudah melanggar firman Tuhan. Kadang-kadang ada 2 hal atau 3 hal gitu. Kita mau pilih kemana, mau pindah kemana, kerja di mana. Atau mau pilih pasangan yang mana. Mungkin beruntung dia punya calon ada lebih dari 1 gitu. Orang pada nyari 1 aja susah. Dia 3 gitu ya. Dia mau pilih mana, dia berdua. Tuhan pinginnya di A. Mungkin dia tahu ke A, tapi dia pinginnya di B gitu ya. Lebih apa gitu. Lebih cocok. Dia pilih ke B. Nah itu artinya hamartia, saudara. Nah kita itu harus bangkit hari-hari ini. Tapi saya mau kasih pertanyaan untuk kita tanya ya. Memang ini nggak perlu dijelaskan, saudara boleh tanya sendiri. Nah pertanyaan pertama adalah, Tuhan itu nomor 1 saja dan bukan satu-satunya dalam hidup kita. Itu menjadi pertanyaan buat kita. Buat saya gitu. Seharusnya Tuhan itu nomor 1 dan dia satu-satunya. Ada kisah seorang yang pernah saya lihat klipnya udah lama, saudara, lama sekali. Saya cari, coba nggak ketemu lagi gitu klip video. Memang kayak short film gitu. Jadi ada seorang suami istri lagi duduk di dinner table di restoran. Jadi mereka duduk berdua mau merayakan sesuatu dalam pakaian rapi gitu. Tiba-tiba istrinya kayak menunggu orang lain gitu. Benar, dia nunggu orang lain, terus datang cowok lain gitu. Terus dia kayak cium cowok itu, hai gitu tuh. Suaminya kaget. Duh, kamu ngundang orang lain? Ya, this is my boyfriend gitu. Kaget suaminya. Terus datang lagi satu orang lagi. What? You're my wife gitu. Kamu istriku. Kok kamu ada cowok lain? Tenang. Kamu tuh yang terbaik. Kamu itu yang nomor 1 gitu ya. Kamu itu yang nomor 1. Ini cuma teman-teman saya aja gitu ya. Teman-teman pacaran saya aja. Tapi kamu yang terbaik. Kamu minta apa aja kamu yang nomor 1. Kamu minta waktu, kamu nomor 1. Tapi teman, sampai kaget gitu. Saya ingat banget di kepala saya, saudara ya. Apakah saya sama Tuhan seperti itu? Gitu. Dia memang nomor 1 gitu. Tapi apakah dia satu-satunya? Apakah ada tempat lain yang mengambil dia? Gitu. Sekarang kan ada ditanya teman saya kemarin, itu ada bang tahu nggak progressive Christianity gitu ya, Kristen progresif yang sekarang banyak gitu ya, yang mencomot-comot gitu, saudara. Nggak semua Alkitab itu berlaku, mana yang cocok sama dia itu yang diambil gitu, yang nggak cocok ya nggak usah gitu, saudara. Ya kayak begitu gitu kira-kira. Nah pertanyaan kedua yang mirip dengan itu adalah, kita hidup itu untuk melayani Tuhan atau diri sendiri. Ya kayak tadi, kalau firman Tuhan yang cocok, gue lakukan. Kalau yang ini ya udahlah gitu ya. Betul. Itu nggak cocok. Kita melayani, aku melayani kenapa? Karena aku pintar main keyboard gitu, lebih jago dari Broden gitu, gitu ya. Kadang-kadang aku main sampai lewat tutsnya ke sana gitu. Gitu, jago banget gitu ya. Ya, atau aku bisa nyanyi lebih jago dari Bro Arki gitu, kira-kira. Wah, haleluya. Aku nangis aja bisa overtone gitu, keren banget gitu ya. Aku ngorok aja overtone gitu ya, saudara. Tapi apakah kita melayani karena kita suka? Nanti kalau misalnya diminta yang kita nggak suka, kita bilang, nggak mau gitu. Kita pilih-pilih nih gitu. Saya berpikir, merenungkan buat diri saya sendiri. Kayak pertanyaan pertama, apakah Tuhan itu nomor 1 dan satu-satunya? Yang kedua, apakah saya melayani karena memang saya merasa saya berdaya guna, saya dihormati, saya senang. Kalau diminta sesuatu yang saya nggak suka, nehilah gitu. Itu menjadi pertanyaan, saudara. Dan ini namanya, tulisan besarnya bahasa Inggrisnya itu convenience gitu. Jadi kita harus berdiri bangkit nih untuk keluar dari namanya convenience. Kita mau hidup kudus, kita mau meninggalkan dosa gitu ya. Meninggalkan sebenarnya convenience kita. Kita nggak mau lepas dari dosa ini, kenapa?
dosa ini masih menyenangkan. Iya, betul. Dosa ini masih asik. Dagingnya. Daging gitu Daging ya. banget. Daging dan lemak bener ya. Enak kok. Masanya harus diet. Lanjut saya. Iya. Nah, makanya kenapa kita harus tahu ya, kenapa kita masih berdosa itu yang menutupi gantang itu, kita jadi nggak bisa bersinar gitu kan. Apa yang menyebabkan kita berdosa? Why do we miss the mark? Kenapa kita tidak bisa kena dengan target yang Tuhan kasih? Yang pertama, kalau kita belajar manah ya, lihat gambarnya panah gitu atau menembak, kita biasanya miss the target. Kenapa? Pertama, kita tidak tahu targetnya, ya kan? Atau kita nggak tahu yang mana yang mesti ditembak, atau kita nggak tahu caranya. Ya. Itu kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Nah, yang kedua adalah kita tidak tahu, kita tahu targetnya, tapi kita cuekin atau kita tidak mentaatinya, dibilang sama pelatihnya. Ya, kalau pelatihnya nembaknya ke sana, nggak mau nembaknya ke sono gitu kan. Pokoknya suka-sukanya kita gitu. Ada suka-sukanya, tapi bukan begitu. Nah, supaya kita tidak melakukan itu, supaya itu kita harus belajar takut akan Tuhan. Ya. Nah, pertama itu takut akan Tuhan akan memberikan kita pengetahuan dan hikmat untuk kita tahu apa yang harus kita lakukan dan memberikan kekuatan untuk kita melakukannya. Karena takut akan Tuhan itu pasti memberikan hikmat, tapi kadang-kadang kita nggak punya kekuatan ya untuk melakukannya. Jadi kita memang kadang-kadang gitu. Kami punya 5 anak ya. Punya 5 anak. Memang berat waktu pertama Tuhan minta kami punya 5 anak. Berat, tapi kami belajar taat ya. Belajar taat. Dan memang Tuhan kasih kekuatan waktu saat mentaatinya. Dan waktu kami berjalan pun anak-anak semakin besar. Anak-anak semakin remaja. Kadang-kadang kan Tuhan kan punya rencana atas 5 anak ini. Tuhan kan punya targetnya. Tapi bagaimana kami tahunya? Kalau kami sendiri nggak belajar cari tahu dari Tuhan, kami nggak tanya Tuhan. Apalagi semakin remaja, semakin dewasa, mereka punya kehendak sendiri. Oh, haleluya. Kadang-kadang dengan emosi jiwanya orang tua nih, keegoisannya orang tua, kita maunya kita begini gitu loh. Tapi kita nggak bisa dengan melulu disiplin. Ya, atau betul. melulu kasih karunia. Udahlah, nggak apa-apa, nggak bisa. Kita harus tanya Tuhan. Tapi yang membantu kami sih jujur, kalau kekuatan kami nggak sanggup, tapi Tuhan yang tolong ya. Makanya permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau kita mau punya hikmat, kita mau tahu apa yang harus kita lakukan, takut akan Tuhan, artinya hormat sama Tuhan. Dan semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Tetap memuji Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita dengar, kita lihat. Banyak orang yang pintar tapi tidak takut akan Tuhan, akhirnya menghancurkan. Tapi kalau contohnya Smith Wigglesworth ya, hanya seorang plumber ya, tukang pipa, tapi dia rajin baca firman, dia takut akan. Wah, membangkitkan banyak orang mati, luar biasa khotbahnya dan banyak sekali hikmatnya kalau dia mengucapkan kata-kata firman Tuhan, menurut saya. Betul. Ini mau share nih, saya pernah pelajari ada seorang hamba Tuhan, pendeta hamba ini ya, ordained pastor Jim Baker. Dia sekarang beliau sudah berumur 84 tahun ya, 84 tahun. Jadi lahir tahun 1940. Tahun 1960 dia menikah dengan istrinya. Boleh balik yang ke tadi. Ya, dia menikah dengan istrinya. Kemudian di tahun 74 mereka itu menjadi host untuk acara di TV, talk show namanya PTL. PTL itu dulu orang bilang Praise the Lord atau People That Love gitu. Dan ini bagus banget, itu ngetop banget beliau. Jadi sampai tahun 74 sampai 87 kira-kira. Bahkan di tahun 86 itu viewernya 13 juta. Banyak sekali. Dan dia mengumpulkan juga banyak donasi, bahkan membangun The Heritage, itu hotel dengan 500 kamar gitu ya, dan banyak orang yang invest ke sana gitu. Cuma singkat cerita, short story-nya, dia rupanya dituduh gitu ya, memperkosa sekretarisnya di tahun 80-an gitu. Terus juga ada fraud, penipuan-penipuan. Kayak tadi salah satu yang saya pelajari, beliau tuh hotel itu kan dia kasih siapa yang menyumbang $1.000 dapat 3 malam gratis setiap tahun nginap di hotel itu gitu. Jadi kan maksimumnya ada gitu kalau hitung satu orang 3 malam, berapa orang itu setahun bisa invest gitu. Tapi dia menerima lebih banyak dari yang harusnya terima, overbook lah. Kemudian akhirnya tahun 87 kalau nggak salah beliau itu
di convicted lah ya, jadi pengadilan dan dihukum. Banyak hukumannya 45 atau 54 tahun gitu penjara, tapi 7-8 tahun beliau keluar gitu ya. Waktu di penjara, saudara mungkin pernah dengar Reverend John Bevere mengunjunginya. Jadi saya dengar dari Reverend John Bevere gitu, dia cerita bahwa dia tanya, namanya Jim Bakker, Jim, apa yang terjadi? Kenapa bisa itu terjadi hal-hal itu gitu? Apakah engkau nggak mengasihi Tuhan lagi waktu itu? Oh enggak, aku tetap sayang banget sama Tuhan katanya. Cuma memang rasa takut akan Tuhan tuh nggak ada di aku katanya. Jadi ketika saya dengar itu saudara ya, saya rasa kita tuh mungkin udah terlalu enjoy. Tuhan memang penuh dengan kasih. Kita minta ampun, Dia ampuni kita gitu ya. Tapi sambil berjalan kita itu karena kayaknya tidak ada yang langsung menegur, menempeleng kita. Kayaknya cuekin gitu. Kita jadinya kayaknya suka-suka hidup. Suka-suka pelayanan. Ya karena Tuhan yang melihat cara kita, hati kita, nggak ada yang bertegur, kita pikir nggak apa-apa gitu ya. Oh nggak apa-apa. Tapi hati-hati saudara, nggak apa-apa itu nggak sama dengan belum apa-apa gitu ya. Benar. Tuhan mungkin kasih kesempatan gitu. Jadi kita tuh harus punya rasa takut akan Tuhan. Harus punya. Sehingga dosa itu nggak bersarang lagi di hidup kita. Gimana kita mau bangkit menjadi terang? Kalau kita masih bergelimang, saya nggak bilang kita semua masih udah nggak berdosa lagi. Tapi kalau tidak ada usaha dari kita, kapan kita lepasnya? Gitu, saudara. Saya juga nggak bilang saudara saya lebih baik dari saudara. Tapi yang pasti kalau kita sama-sama nggak mau maju, kita akan di situ terus. Gelam. Nah ini ada ayatnya saudara, next Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi poin kedua, takut akan Tuhan akan memberikan kehidupan bukan maut. Saudara ya. Jadi kalau kita takut akan Tuhan kayak tadi Jim Bakker itu saudara, dia diberkati Tuhan luar biasa. Tapi karena perbuatannya itu yang tidak takut akan Tuhan, hidup dalam dosa, semuanya mati saudara. Karirnya mati, pelayanan mati, bahkan dia harus ditinggalkan sama keluarganya, akhirnya cerai dengan istrinya, walaupun sekarang kembali lagi mulai datang kepada Tuhan saudara ya, ada kesempatan kedua. Tapi yang pasti kalau kita mengerti Allah itu baik tapi dia juga dahsyat, Allah itu penuh kasih tapi dia juga powerful dan dia berdaulat. Dia lihat semua yang ada, semua yang kita kerjakan saudara. Dan ada ayatnya, kan apa yang kita tabur kita pasti tuai. Tuai, ya. Jadi hiduplah takut akan Tuhan. Itu akan yang membuat kita apa? Bisa mengalahkan dosa itu. Saya tahu kita semua bergumul. Saya tahu Bapak Ibu kita bergumul akan dosa. Mungkin dosa yang sama. Tapi kita harus bilang, Tuhan aku berusaha. Minta kekuatan. Aku melihat Tuhan kebesaran keagungannya. Nabi Yesaya bilang, waktu dia lihat serafim dengan 6 sayapnya gitu ya. Kemudian mereka berseru satu dengan yang holy, holy, holy gitu ya. 3 kali sebut tuh holy, holy, holy. Zaman dulu itu kalau penulisan saudara ya, nggak ada sekarang pakai tanda petik, garis bawah gitu, ditebelin gitu ya. Dulu itu kalau penjawaan 2 kali itu maknanya penting gitu. Jadi kalau diulangi 2 kali, bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah, kata Rasul Paulus tuh. Ya. Kalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain, aku katakan jangan percaya. Terus diulangi lagi. Kalau ada orang lain di kalimat berikutnya memberitakan Injil yang lain, itu artinya satu penekanan saudara. Jadi kalau dikatakan sampai 3 kali, holy, holy, holy. Wow. Our God is holy. Our God is holy. Amin. Kita harus nggak boleh main-main. Yes. Kan kehidupan kita. Ya. Tidak apa-apa itu nggak sama dengan belum apa-apa, saudara ya. Benar. Nah itu yang kedua. Kita baca ayat berikutnya. Kita baca ayat dari Keluaran 20 ayat 18 sampai 20 ya. Wah ini ayatnya dahsyat banget deh waktu tadi baca ya. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur. Kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Ini berarti di gunungnya Tuhan ya, menyatakan kemuliaan Tuhan. Kemudian mereka berkata kepada Musa, engkaulah yang berbicara dengan kami karena kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati, kata umat Israel ya. Tapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut.
Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Wah, ini agak lucu di ayat ini ya. Dibilang janganlah takut. Tapi terus dibilang supaya takut akan Dia ada padamu. Ya, jadi jangan takut. Maksudnya apa? Karena bangsa ini ketakutannya kan kalau ngelihat gitu kan, kita dengar kilat aja jeder, nah kan langsung ketakutan. Banyak orang yang takut dengan kilat sabung menyambung. Kalau gitu. di Sumatera nggak jeder, saudara, jedor. Agak beda. Jeder. Makanya ada agak lebih penekanan jedor, ya. Jadi kan mendengarnya kan pada takut. Kita biasanya takut kenapa? Karena takut akan situasi, takut akan sesuatu yang menghantui kita, yang bisa mencelakakan kita ya. Tapi yang dimaksud dengan takut akan Tuhan di sini adalah bukan takut seperti itu yang tadi dibilang ya. Tapi ini yang karena di sini kan dibilang Allah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu. Dia datang dengan segala, itu bukan segala yang menakutkan, tapi dengan segala kemuliaannya supaya kita ingat bahwa Dia itu Allah yang luar biasa, Allah yang powerful, Allah yang dahsyat, dan supaya yang baiknya itu maksudnya Tuhan, supaya kita jangan berdosa. Baiknya Tuhan datang, baiknya Tuhan mau kita takut akan Dia. Itu bukan supaya kita ketakutan. Tapi yang dimaksudkan Tuhan adalah supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Karena Dia sayang sama kita. Di John Bevere, dia bilang, ini di sini bahasa Inggris tapi kita baca langsung bahasa Indonesia. Ketakutan yang kudus itu kepada Tuhan itu bertumbuh secara proporsional kepada pengertian kita akan kebesaran Tuhan. Kayak tadi itu kan, begitu kita melihat kebesaran Tuhan itu. Makanya harus sering-sering kita mengingat kedahsyatan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Benar. Harus sering-sering kita ingat itu terus. Makanya perjamuan tiap bulan itu sebenarnya mengingatkan kita kembali sebenarnya. Betapa besar kasih. Itu kasih yang terbesar itu. Jadi kagum kita gitu. Betul, ya. Ini bagus nih sayang. Ini kisah 5 ini Ananias dan Safira. Ini di kisah 4 itu di bagian akhir ada seorang Barnabas namanya. Dia menjual ladangnya. Terus diberikan kepada gereja mula-mula waktu itu ya. Kepada Petrus dan kepada hamba-hamba Tuhan, Rasul gitu. Wah keren banget jual hartanya gitu ya. Jual hartanya terus dikasih semua gitu. Nah Ananias dan Safira ngelihat kali, wah keren banget. Puji kali ya ikutan gitu ya. Ini salah satu ketakutan pingin apa kata orang kali saudara ya. Betul. Dan mereka sekongkol, mereka jual misalnya 10 harganya, mereka kasih 5. Kita simpan 5, kita bilang tapi semuanya kita kasih, kira-kira gitu. Petrus itu kan lagi masa-masa itu, lagi masa mujizat dahsyat-dahsyatnya. Yang mati bangkit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dahsyat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan yang saya doakan, sudah 2 tahun ini saya berdoa Tuhan revival pencurahan Roh Kudus buat gereja kita saudara ya. Dan saya rindu itu terjadi, dan itu terjadi saudara. Dan ini sebenarnya supaya apa? Supaya kita juga mengerti, karena revival akan datang, kebangunan rohani akan datang, pencurahan roh akan datang, Pentakosta ketiga akan datang. Kita harus menyiapkan diri untuk itu, gitu kira-kira. Dan ketika itu datang, ketika itu ada di sini, kita bisa sustain. Amin. Seperti kata Gembala, Pastor Wiryo, kita bisa mempertahankannya. Kenapa? Karena kita menjadi wadah-wadah yang kudus gitu, yang siap selalu dipakai, saudara ya. Jadi mereka kasih langsung ngomong, Ananias, segini harganya. Bukankah kalau kamu nggak jual itu punyamu, kamu jual itu punyamu juga. Iya. Kenapa kamu harus berbohong? Tep, langsung mati. Dia cuma berbohong, saudara. Itulah kebesaran kemuliaan Tuhan. 3 jam kemudian kira-kira istrinya datang, tanya lagi sama, udah sekongkol, meninggal juga, saudara. Mereka memberi bagus, tapi memberi dengan motivasi. Apa kata orang nantinya? Apa kata orang? Ada seorang hamba Tuhan, Oswald Chambers, bilang begini, saudara ya. Hal yang sangat dahsyat mengenai Tuhan adalah ketika kita takut akan Tuhan, kita tidak takut apapun yang lain. Tapi kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita akan takut apapun yang lain, saudara. Betul. Ada yang takut mati. Ada yang takut apapun gitu, saudara ya. Saya tahu kita hidup, kita punya kekhawatiran gitu. Tapi karena kita tahu kita dalam Tuhan, kita hidup dalam Tuhan. Aku yakin, saudara, kita itu menjadi orang-orang yang selalu bisa yakin pasti is going to be okay. It's going to be okay.
Padahal nggak oke nih. Is okay, gitu ya. Is okay gitu, karena Tuhan itu It's not ada okay. bersama. It's going to be okay. Ya istri saya suka ngomong gitu, kayak kata dia bilang itu, it's going to be, and in the end is going to be okay, kata istri. Suka ngomong sama saya, karena saya yang lebih, orang yang lebih khawatir dibanding dia, saudara ya. Makanya lebih cantik dia, saya lebih ganteng sih. Jadi, in the end is going to be okay. If it's not okay, it's not the end, kata dia. Ya kayak permainan kata, tapi benar juga sih. Iya. Ya karena kita ada punya Tuhan. Ini poin terakhir saudara ya, saya baca di Markus 6 ayat 2-6. Ini pada hari Sabat yaitu Yesus mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu? Yes, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kami? Artinya mereka menikahi saudara perempuannya Yesus. Ya, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga dan di rumahnya. Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran akan ketidakpercayaan mereka. Ini Tuhan loh, saudara. Yesus yang sudah sebelumnya melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tapi Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun. Why? Nah, Yesus bilang karena ketidakpercayaan mereka, bahkan heran Tuhan Yesus. Karena mereka kecewa dan menolak dia. Kalau kita nggak menghormati Tuhan, kalau kita nggak punya rasa takut akan firman-Nya, akan Dia, jangan-jangan firman datang, entah kita waktu baca Alkitab, atau kita dengar gembala bicara mengenai firman Tuhan yang Tuhan sendiri kasih buat gerejanya, itu nggak ngefek sama kita. Jangan-jangan kita itu tidak punya takut dan hormat sama Tuhan. Iya, ngerikan ya. Itu kan sangat ironis, saudara. Ya. Istilahnya kita di penjara di rumah kita sendiri, gitu ya. Kita bisa bebas, tapi kita merasa di penjara. Kenapa? Karena kita harusnya bisa menerima itu, tapi kita menerima. Karena rasa tidak takut akan Tuhan itu menghancurkan iman. Hancur iman kita. Ya. Dia lagi yang khotbah. Udah tahu gua. Iya. Gitu. Selesai sudah nggak dapat apa-apa, saudara. Betul. Dia lagi yang mimpin pujian. Nggak dapat apa-apa, saudara. Betul. Tuhan bisa pakai siapa aja. Bahkan Raja Kores yang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, Tuhan pakai. Ya. Kores. Tuhan bisa pakai siapa saja, saudara. Apakah kita menghormati Dia, menghormati firman-Nya, punya rasa takut akan Tuhan? Itu yang harus kita miliki. Amin, saudara. Saya rindu kita semua mulai diingatkan kembali, saudara. Sama-sama nih kita, sama-sama ya. Saya tidak mau menghakimi siapapun, saudara, tapi sama-sama kita menjadi orang yang mau terus mencari Tuhan. Amin. Kita mau hidup benar, kita mau hidup kudus. Saya yakin percaya, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, Alkitab juga bilang, kalau engkau mengasihiku, kata Tuhan Yesus, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Ya. Itu wujud dari kasih itu, saudara. Ya. Tapi yang menjadi sering karena kasih itu sepertinya lovey-dovey, dia pasti sayang, kita pasti sayang. Kita mulai kehilangan esensi rasa hormat dan takut akan Tuhan itu. Gak apa-apalah. Karena kemarin aku berdosa, aku nangis sih. Terus ngulang lagi, nangisnya mulai dikit. Ngulang lagi, nangisnya mulai gak ada. Ngulang lagi, sampai kadang-kadang kita udah gak berbekas lagi. Mati rasa. Ya. Mati rasa. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya mau ngajak kita ini mengerti bahwa revival is coming. Saya berdoa dan saya merindukan, saya terus bernubuatkan dalam keluarga, dalam pertemuan, dalam kelompok kita di English Service. Revival is coming. Pencurahan roh pasti datang.
Tapi kita harus menjadi orang-orang yang mulai dulu mengalami revival, saudara. Amin. Di pekerjaan kita revive, bangun, bangkit, jadi terang. Di keluarga kita, suami-suami, istri-istri berubah, Amin. anak-anak Amin. diberkati karena kita menjadi orang tua yang lebih baik lagi gitu, saudara. Di keuangan kita gitu ya. Oh, terlebih di pelayanan kita ya, saudara ya. Gak boleh main-main gitu ya. Ini bukan skala rutin saja, tapi kita setiap kali kita mau datang melayani, selalu saya berpikir ini satu kehormatan Tuhan. Amin. Ini satu kepercayaan Tuhan. Walaupun itu enggak dilihat orang, tapi ini satu kehormatan Tuhan. Ini satu kepercayaan Tuhan. Walaupun enggak ada yang tahu, kita duduk di sana berdoa, kita bikin jadwal untuk sana berdoa, sini berdoa, saudara. Nggak ada yang tahu, tapi itu satu kehormatan, itu satu kepercayaan dari Tuhan. Ayo saudara ya, kita mau nyanyi, kita mau berdoa juga, terutama bagi mereka yang membutuhkan terobosan hari-hari ini. Kita mau nyanyikan lagu tadi, tapi yuk kita nyanyikan dengan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus. Amin. Dan kurunungkan firman-Mu, kulakukan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya berdoa ada terobosan Amin. bagi hidup saudara juga. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu Yesus, menyenangkan hati-Mu. Bapa, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hari-hari ini ajar kami untuk memandang Tuhan. Amin. Tuhan, aku berdoa biar setiap kami, setiap anak-anak Tuhan, buat kami melihat kebesaran, keindahan, keagungan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu, sehingga kami tidak perlu melihat hal yang lain untuk merasa puas Tuhan. Ya, benar. Buat kami mendengar suara-Mu, Amin. buat kami mendengar firman-Mu, buat kami mendengar peneguhan dari Engkau Tuhan. Amin. Amin. Sehingga kami nggak perlu mendengar yang lain untuk merasa puas ya Tuhan. Ya. Ajar kami juga tinggal dalam hadirat-Mu. Ya. Ajar kami merasakan hadirat-Mu. Ajar kami Tuhan merasakan pelukan dan belayan Tuhan. Sehingga kami tahu itu yang terbaik dan kami tidak perlu Tuhan merasakan yang lain untuk benar-benar merasa puas.
Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berdoa buat setiap suami dan istri Tuhan. Biar setiap suami dan istri hidup takut akan Tuhan. Menghargai pernikahan, menghormati pernikahan Tuhan. Sehingga generasi-generasi berikutnya, anak-anak Tuhan diberkati, dipulihkan. Ampuni kami kalau kami berjalan tidak dalam jalan Tuhan. Kau berkati keluarga-keluarga Tuhan. Biar setiap keluarga-keluarga Kau bawa, Kau tuntun. Hidup dalam jalan-Mu. Hidup menyenangkan-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan. Dalam segala hidup Tuhan, aku berdoa biar kami bisa bangkit dan menjadi terang dimanapun Tuhan utus kami, tempatkan kami. Di kantor kami, di bisnis usaha kami Tuhan. Kami selalu memilih melakukan apa yang benar Tuhan. Di pelayanan kami Tuhan, kami melayani dengan cinta, dengan rasa hormat yang dalam kepada Tuhan. Dalam pergaulan kami Tuhan, kami memilih, kami berjalan dengan hati-hati Tuhan. Karena kami menghormati Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Berkati aku berdoa. Bahkan dalam kami memilih hari-hari ini untuk ikut Tuhan dan selalu melakukan apa yang benar Tuhan. Disitulah Tuhan membukakan jalan-jalan baru, terobosan baru bagi kami. Terima kasih. Mama berdoa buat saya. Kami berdoa Tuhan, memohon belas kasihan-Mu. Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Engkau yang melawat dimanapun siapapun yang menonton Tuhan acara ini. Engkau yang mendengar dan menjawab semua doa-doa kami. Yesus. Aku berdoa Tuhan bagi seorang anak muda yang saat ini sedang dalam pergumulan bersama orang tuanya Tuhan. Engkau yang pulihkan hubungan anak dan orang tua Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau yang bukakan hati dan kasih antara mereka kembali Tuhan. Saling mengampuni, saling menerima, saling berubah Tuhan. Berjalan bersama-sama. Jangan takut untuk melangkah dan melakukan yang benar. Tuhan mengasihimu anak muda. Tuhan mengasihimu anak muda. Dan orang tuamu mengasihimu. Datang sama Tuhan dan datang sama orang tuamu. Dalam nama Yesus. Dan katakan, ampun, minta maaf. Karena Tuhan mengampunimu, orang tuamu mengampuni. Dan kembalilah ke jalan yang benar, karena Tuhan mengasihimu. Terima kasih ya Tuhan, aku juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit Tuhan. Tuhan pulihkan Tuhan, Tuhan sembuhkan Tuhan. Segala sakit penyakit kami tolak di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang bukan daripadamu kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya ada kesembuhan ini. Kami percaya ada kesembuhan dari surga. Kesembuhan ilahi. Organ-organ yang baru diberikan. Darah Yesus mengalir, darah Yesus mengalir. Sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Sakit kanker, sakit telinga, sakit prostat Tuhan, sakit jantung Tuhan. Kami berkata pulih dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus. Yang kakinya patah dipulihkan, sembuh kembali, sempurna dalam nama Yesus. Yang kakinya patah tulangnya disambungkan kembali di dalam nama Yesus, disembuhkan kembali dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang dalam pergumulan ekonomi Tuhan, hutang-hutangnya Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan, kalau ada kesalahan dari kami, kalau ada kerakusan dari kami Tuhan, dari kami yang melakukannya Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami mohon ampun Tuhan, tolong. Dan Tuhan tolong sembuhkan penyakit ekonomi ini Tuhan, pulihkan hutang-hutang, dilunaskan dalam nama Yesus, dilunaskan dalam nama Yesus. Dengan kuasa darah Yesus engkau berjalan dan engkau memilih untuk membayar hutang-hutangmu dengan benar di dalam nama Yesus. Dan Tuhan yang akan mencukupkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak yang sekolah yang sebentar lagi masuki masa-masa ujian akhir. Dan juga anak-anak yang siap untuk masuki masa-masa ujian UTBK Tuhan, untuk persiapan masuk kuliah. Kami berdoa Tuhan, anak-anak ini Tuhan Kau sertai Tuhan.
Engkau berikan berikan yang hikmat dan terbaik kepintaran. dalam nama Engkau yang Yesus. tunjukkan jalan-jalan-Mu Tuhan. Oh, Engkau tempatkan di tempat-tempat yang terbaik Tuhan. Tempat-tempat kuliah yang terbaik Tuhan. Dan juga untuk anak-anak sekolah Tuhan. Biar mereka juga terus dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yang kuliah juga Tuhan. Untuk mereka dapat melakukan semua pekerjaan-pekerjaan kuliah dengan baik Tuhan. Dan untuk kami berdoa juga untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mereka yang bergumul dalam pekerjaannya, mencari pekerjaannya, yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu. Engkau yang menyelesaikan apa yang sudah Engkau mulai Tuhan. Kami percaya, kami mau berjalan dengan takut akan Tuhan. Engkau pulihkan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku minta terobosan-terobosan terjadi bagi anak-anak Tuhan hari ini. Hari-hari ini kami menanti-nantikan Tuhan lawatan-Mu. Hari ini kami menanti-nantikan Tuhan pencurahan Roh-Mu Tuhan atas kami. Siapkan kami untuk kami bisa berjalan dalam rencana-Mu Tuhan. Masuk dalam kemuliaan-Mu. Berkati Tuhan anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga. Suami, istri, orang tua dan anak. Hari-hari ini aku berdoa keluarga-keluarga dipulihkan. Keluarga-keluarga diberkati. Keluarga-keluarga hidup dalam harmoni Tuhan. Berkati Bapak. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari saudaraku, kita siapkan hati untuk terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan berkat berlimpah-limpah dari Bapa kekasih di sorga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan yang manis dan intim dengan Allah Roh Kudus, itulah kiranya menyertai saudaraku, bahkan semua orang-orang yang Kau kasih, kini sampai Yesus menyebut kita di awan-awan Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Sampai mesbah doa berikutnya ya. Haleluya. Amin.